Nah, setelah Sarada dan Boruto sama-sama yakin bahwa suatu saat nanti Sasuke akan bisa dibebaskan, cerita Boruto akan dibawa pada sebuah momen flashback bagaimana Sasuke menjadi pohon itu dan Shikamaru mulai bergerak sebagai Hokage ke-8 itu. Yos, episode keempat Boruto 2 Blue Vortex dimulai lagi. Di balik bawah pohon tersebut, Boruto yang sempat mengingat kenangannya bersama sang guru, ingatan orang-orang yang telah berubah itu. Setelah itu pun Boruto meninggalkan desa dengan bantuan Sasuke. Di episode ini latar belakangnya itu pasti akan berada di sekitaran chapter 5 dan 6 ya, dimana pasti Boruto masih memiliki rambut panjang itu. Dia sih mempercandai gurunya itu. Nah, bagaimana gaya Uchihaku ini, Sensei? Bukankah menurutku aku sudah menguasainya? Di episode ini, Sasuke juga akan mengatakan, kau memang punya potensi bagus sebagai bakal untuk belajar dengan cepat, Boruto. Secara umum, kau itu sangat jenius, jadi tak ada yang bisa kuajarkan lagi padamu. Tapi jangan salah sangka, itu artinya latihanmu bukan berarti selesai. Kau harus terus lanjutkan, kuatkan pikiran dan teknikmu. Seberapa jauh kau bisa menguasai semua itu semuanya tergantung padamu. Nah, di sini tuh lalu membuat Sasuke mengingat perannya kenapa Sarada kala itu memberikan perintah kepadanya ya untuk melatih Boruto sendiri. Kenapa Sarada menyuruhku untuk melatihmu? Itu sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang hanya bisa ditangani olehmu dan juga Sarada sendiri, dan itulah yang dikatakan firasatku. Itulah kenapa aku sekarang juga melatihmu kan. Tiba-tiba pertarungan sudah terjadi di antara Boruto, Coach Sasuke dan para Sumeaga. Mata Coach itu sudah tergores karena Sasuke ya. Di sanalah mohon Boruto mengingat fase itu ketika gurunya itu akan terjerat pohon. Larilah Boruto, walau demi apapun selamatkanlah dirimu. Kuasai semua aspek yang kuajarkan padamu. Jika kau bisa, maka tak akan ada siapapun yang bisa menandingimu. Aku serahkan Sarada padamu sekarang ini. Nah, gurunya Sasuke melesat dengan menggunakan Chidori yang disambungkan ke Kusanagi tersebut, dan sini tuh sudah berganti setelah Sasuke gurunya akhirnya benar-benar menjadi pohon. Di episode nanti ya nakama, kemungkinan scene dramatis itu akan ditampilkan. Boruto mewarisi pedang Kusanagi yang legendaris milik gurunya. Perjalanan sang pria bermata biru benar-benar dimulai. Nah, di sana scene langsung berpindah ke desa Konoha sendiri, di mana para shinobi mudanya itu sedang pada kebingungan karena beberapa orang terjerat akar pohon. Salah satunya adalah guru dari trio Inoshikajo, Moegi Kazamatsuri. Adegan itu ternyata disaksikan langsung oleh Gojubi Matsuri yang penasaran. Di sanalah juragan merespon. Itu bukti dari kesensitivitasmu mulai berkembang, Matsuri. Kita secara biologis adalah satu, tapi Matsuri, perasaan yang kau rasakan hanya ada dalam dirimu kan? Maksudku, kita adalah makhluk Shinju tetapi juga punya perwujudan unik untuk kesadarannya tersendiri. Mereka para Gojubi yang ada di markas itu telah menargetkan beberapa nama: Naruto, Konohamaru, Himawari dan juga Sarada. Nah, di sini di episode ini kita juga akan dibawa bahwa salah satu kemampuan mata Shenrigan itu melihat bahwa Gojubi itu merencanakan sesuatu loh. Tetapi yang di luar dugaan itu adalah nyatanya satu lagi Gojubi bernama Mamushi itu melihat Shenrigan tersebut. Ternyata dia itu mengincar Eida sob. Nah, selain itu salah satu hal yang akan disorot di sini adalah peran dari Amado. Akan ada scene jika berdasarkan chapter 5-nya ini ya, bahwa Amado akan tahu siapa sebenarnya Boruto itu dan juga Kawaki. Amado memang bisa membedakan hanya dengan melihatnya saja ya, karena karma yang dimiliki Kawaki di tangannya adalah spesial yang berisikan data-data AKB putrinya. Dia juga melanjutkan, ada hal yang tak rancu dalam ingatanku, tetapi bukti yang kita punya di hadapan kita jawabannya sangat jelas kan? Aku adalah seorang ilmuwan, Sumire. Tak ada yang melebihi data dan bukti nyata. Aku yakin semuanya memang telah dirubah. Namun itu memang membuat perbincangan antara Sumire dan Sarada ya pada akhirnya membicarakan omnipoten dan peristiwa 3 tahunan lalu. Tetapi selain mereka berdua itu, Shikamaru dan juga para ninja tipe sensor juga telah mendengarkan percakapan mereka ya. Tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan berkata, Sasuke, tidak, Sensei telah mempercayaiku. Dia menggunakan ingatannya sendiri, lalu sampai bertekad mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku dan juga dirimu, Sarada Uchiha. Lihatlah itu, dua wanita yang kaget itu melihat ke belakang.
Boruto, momen ini tiba-tiba Sarada melompat dan memeluknya di hadapan seorang Sumire teman-teman. Pelukan itu adalah bukti ingatan yang tak pernah berubah ya di antara keduanya. Boruto kembali demi masternya itu dan juga demi Sarada. Nah, namun keadaan dunia baru memang sudah berubah ya sekarang itu. Perubahan ini juga dialami oleh desa sendiri. Kage yang jenius itu sekarang memimpin desa Konoha, Shikamaru Nara ya. Boruto bertanya seperti itu kepada mereka berdua. Nah, beliau sob Shikamaru sendiri itu memang jadi Hokage itu bukan keinginannya secara langsung ya. Itu semua itu terjadi karena keadaan 3 tahunan itu. Naruto yang dianggap sudah koi oleh warga desa, sementara para tetua itu memintanya. Dia Shikamaru menjalankan kepemimpinan itu dengan cara khasnya tersebut ya. Sang Hokage ke-8 benar-benar akan memainkan perannya nanti meskipun terus didesa oleh para tetua dan juga oleh para daimyo serta tuan tanah tersebut. Sini nanti ya, Kawaki ini juga sudah diberitahu Eida tentang Code yang kehilangan kontrol para Sumiyaka sendiri. Ditambah dengan evolusi Gojubi, salah satunya yang merupakan pemimpin tersebut itu mengincar seseorang yang dilindungi Kawaki dalam dimensi Daikokuten, ya Nana Daime. Namun yang luput dari penjagaan di sana, ternyata perbincangan mereka itu didengarkan oleh Mitsuki teman-teman. Dia di luaran sana loh, dan Mitsuki sudah mempersiapkan plannya tersendiri karena dia itu mengalami keraguan-raguan dalam dirinya sampai saat ini ya. Setelah itu adegan berbeda lagi. Saat Boruto bersama dengan Sarada Sumire, mereka bercengkrama satu sama lain sampai pada akhirnya dia memberitahu tentang Sasuke Sarada yang terserap ke dalam jubi yang menjadi pohon itu. Sarada memang tidak terlalu kaget ya karena dia itu sudah melihat sendiri beberapa warga Konoha menjadi seperti itu. Tapi tetap saja dia itu ingin tahu lebih lanjut kondisi ayahnya. Nah, di sini di episode ini tiba-tiba panel langsung berubah ketika Kawaki sudah tergeletak. Ternyata sedari tadi itu Mitsuki memang sudah mempersiapkan ularnya itu untuk membuat Kawaki pingsan setelah dia merasakan cakra Boruto Otsutsuki itu datang. Mitsuki akan menjalankan misinya tersebut. Dia awalnya dijegal oleh Shikamaru, namun karena gagal, tiba-tiba panggilan darurat. Nah, Shikamaru langsung mengarahkan Shinten Shinojutsu Private itu untuk bantuan kepada Ino kepada Boruto yang cakranya telah terdeteksi. Di sanalah Shikamaru mulai bermain peran tuh. Boruto, ini Shinten Shinojutsu Private. Jawablah tanpa berbicara sama sekali. Jangan tunjukkan ekspresimu. Boruto sadar itu adalah Shikamaru. Nah, dia Shikamaru mengatakan beberapa hal seperti jabatan Kage sementara untuknya itu, tetapi yang paling darurat adalah dia menyuruh Boruto untuk menjauh dari sana karena seseorang datang mencarinya. Di sini Boruto langsung bersiaga penuh ya. Tiba-tiba Seiranjasu, ular besar muncul mendadak melilit tubuh Boruto. Dia bangun lalu kusana itu dilepaskan ke atas. Iraishin no Jutsu. Boruto berpindah di sana dan tahu siapa yang datang di balik pohon itu, ya Mitsuki so. Dia sudah meledakkan aura Sage modenya. Badas bener sih. Mitsuki lalu berkata seperti ini. Akhirnya kita bertemu lagi Boruto. Aku sangat menunggu momen ini. Sarada yang panik itu. Tunggu Mitsuki, dengarkan kami. Mitsuki menjawab, aku tak tahu apa yang orang ini katakan padamu, tapi minggirlah Sarada. Aku khawatir aku tak bisa mengendalikan kekuatan besarku ini. Tiba-tiba, lesakan ular Mitsuki itu keluar dengan cepat. Boruto sudah menggunakan pedang gurunya Kusanagi itu yang dilapisi petir. Lightning release purple electricity. Tebasan itu mengesankan, tapi Mitsuki di sana belum menyerah ya. Hidden Shadow Snake Hand itu dikeluarkan. Seiranjasu terus saja Mitsuki keluarkan. Mitsuki menyerang terus di sana, ada ular itu keluar dari bawah. Boruto kemudian melompat dan terbang ke atas itu. Dia serasa menginjak awan di sana nih. Metode pertempuran itu sungguhlah luar biasa. Otsutsuki memanglah beda ya. Nah, Mitsuki yang masih menyembunyikan motifnya ya. Boruto kabur dari tempat itu setelah dia tuh berjanji pada Sarada akan membebaskan gurunya dan orang-orang yang terjerat Shinjo. Nah, yang belum diketahui Boruto sebelumnya, Mitsuki itu memanglah luar biasa ya. Dia itu ternyata telah menyelipkan ular tersebut pada sang Otsutsuki itu. Shin kemudian berpindah lagi keadaan di mana Shikamaru masih menghubungi Boruto itu dan mulai menanyakan tentang Uzumaki. Di sana Boruto mulai tertarik karena Shikamaru sudah tak percaya ingatannya sendiri. Dia belajar dari percakapan Amado sebelumnya tentang mengingat sebuah bukti tersebut. Shikamaru sekarang memiliki hipotesa memang Boruto dan Kawaki itu sepertinya memang telah tertukar dalam ingatan orang-orang termasuk untungnya sendiri. Itulah kenapa dia itu Shikamaru ingin mempercayai Boruto setelah dia mengatakan hal yang sebenarnya nanti. Tiba-tiba Boruto yang sudah berada di balik pepohonan itu, dia melewati banyak sekali ranting dan akhirnya turun ke bawah. Sebelum menjelaskan apa yang diinginkan Shikamaru, Boruto itu mengatakan hal yang lebih mendesak seperti ini. Shikamaru-san, aku cukup jauh dari desa sekarang ini. Kawaki tak akan bisa merasakanku.
namun ada sesuatu yang bisa mengikutiku dan aku punya urusan kecil dengannya. Lihatlah itu dari arah hutan nakama. Seseorang dengan kemampuan Sagemuri aura biru keijuan itu melesat dengan cepat pada perubahan tersebut. Mitsuki datang sebagai mantan tim 7 yang mengejar sang villain mati-matian tersebut. Pertarungan dua orang istimewa ini tak terelakkan lagi. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, itu adalah bagaimana gambaran dari episode keempat Boruto 2 Blue Vortex nantinya berdasarkan hipotesa chapternya itu ya nakama. Oh ya, info penting ya, sebagai dukungan mohon subscribe 3 channel terbaru kita juga ya, Saga Boruto 2 Blue Vortex. Untuk hipotesa fanfiction Boruto, Joy Boy The Library of Nika untuk pembahasan One Piece, dan Shonen Sodeshi untuk beragam anime shonen populer nih. Nah, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, berkomentar di sana, dan mari kita ramaikan semua ya nakama. Oke, kita pengen kalian ngikutin juga di channel terbaru kita tersebut. Jadi jika ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.